Selamat malam, Malam. abang-abang sekalian, dan seluruh mahasiswa se-Indonesia, masyarakat se-Indonesia. Pertama, sebelum saya masuk ke dalam tema pada hari ini, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Untuk sahabat perjuangan kita, untuk pejuang demokrasi di negara demokrasi. Kawan kita, seorang mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU kontroversial. Mahasiswa itu diduga tewas tertembak di dada kanannya. Namanya adalah Randi, dia mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo. Ada luka. Kita ucapkan hormat dan semoga diterima di sisi Tuhan dan juga diberkahi serta ditempatkan di tempat yang layak. Amin. Saya ingin menyampaikan bahwa satu hal yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia, bahwa demokrasi kita pada hari ini sedang tidak sehat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang meninggal bukan hanya nyawa manusia, tapi yang meninggal juga demokrasi negara Indonesia. Saya bertanya, kalau tadi temanya adalah apakah mahasiswa ditunggangi, justru pada hari ini mahasiswa yang menanyakan, apakah pemerintah dan DPR yang ditunggangi? Apakah negara kita yang ditunggangi? Sebentar, saya potong dulu. Ini tuntutan kalian terhadap sejumlah undang-undang ataupun RUU yang kemarin sempat kontroversial sudah mendapatkan respon dari pemerintah, ditunda pembahasannya. Dan kemudian KPK juga masih ada, soal KPK juga pemerintah mengatakan masih tengah dipertimbangkan untuk mengeluarkan Perpu atau tidak. Artinya sudah ada respon dari pemerintah. Apakah itu kalian belum merasa aspirasi kalian diterima di negara demokrasi ini? Ya, sebentar. Tadi disampaikan bahwa ditunda. Jadi tujuan kita adalah bukan hanya sekedar ditunda, tapi tujuan kita adalah bagaimana itu dicabut, bagaimana diselesaikan. Tapi sebelum ke situ, saya ingin membahas satu hal yang sangat urgent terlebih dahulu nih, bahwa harus ada tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia, bahwa negara itu punya tanggung jawab to fulfill, to respect, and to protect. Bagaimana bisa memenuhi hak asasi manusia, bagaimana bisa menjaga, melindungi, dan juga menghormati hak asasi manusia. Dan pada hari ini, kawan kita di Kendari meninggal dunia, meregang nyawa. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ketika pemerintah, misalkan diduga pemerintah yang melakukan, apabila pemerintah yang melakukan melalui aparatnya, maka by commission, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melanggar hak asasi manusia. Dan apabila yang melakukan atas kematian sahabat kita di Kendari ini bukan oleh pemerintah, maka pemerintah pun bertanggung jawab untuk apa? Untuk melindungi dia. Menghargai nyawanya. Oke, kita dapat poinnya dari Fauzul. Artinya Fauzul menganggap bahwa pemerintah tidak respect terhadap warga negaranya, sudah ada korban, siapa yang harus bertanggung jawab. Di sisi lain Anda tadi juga mengatakan satu statement yang cukup menarik, bahwa yang ditunggangi sebetulnya adalah pemerintah dan juga DPR. Kita lempar ke DPR di sini. Bang, DPR dianggap ditunggangi Bang sama mahasiswa Bang? Ya, kalau kita kan mahasiswa ini bagian dari rakyat juga yang harus kita dengar. Ya, pertama kalau ditanya perasaan, kita sedih, prihatin, dan kecewa. Demo ini akhirnya berujung dengan aksi-aksi anarkis. Itu. Saya ini aktivis, mantan aktivis. Ya, saya sangat percaya kalau yang namanya mahasiswa punya idealisme. Kalau Tan Malaka bilang kan kekayaan terakhir mahasiswa itu adalah idealisme. Nah, pada konteks ini saya yakin betul kalau mahasiswa demo itu datang punya misi suci. Ya, punya motif politik, ya pastinya motif politik yang baik dan untuk perubahan. Itu saya nggak akan berdebat. Nah, tapi kemarin faktanya ada aksi kerusuhan. Faktanya adalah isunya bergeser. Kenapa saya katakan isunya bergeser? Kami ini mendengar, tidak hanya mendengar, kami ini mengakomodir. Ya, undang-undang yang dimohonkan oleh teman-teman mau dipertimbangkan, kita pertimbangkan. Kurang apa? Paripurna itu bergeser total, ya, untuk kita mengakomodir itu. Kemudian juga begitu teman-teman bicara materi, ya nggak apa-apa, yuk kita berdebat, ya kita berdiskusi, ya kan? Zaman saya dulu juga begitu, kita berdiskusi dan berdebat. Nah, tapi kan sekarang ini yang kita katakan tadi, awalnya damai, awalnya elegan, tapi yang kita lihat adalah pembakaran, kerusuhan, kemudian juga simbol-simbol kenegaraan, pos polisi dirusak dan sebagainya, penganiayaan dan sebagainya. Ini yang saya katakan, adik-adik mahasiswa ya, adikku ya,
teman-teman juga harus juga bisa melihat secara proporsional. Yang kami lakukan ini DPR proporsional. Kita melihat dari perspektif yang seluruhnya. Ya. Mudah-mudahan kalau saya katakan tadi DPR ditunggangi, pastinya yang kita menunggangi kepentingan rakyat. Ya, sebentar nih saya katakan. Nah kemudian kenapa begitu? Teman-teman lihat semua naskah akademik, ya itu akan berujung pada yang namanya pembahasan. Yang berujung ada yang namanya DIM. Nah dalam pembahasan itu kelihatan yang teman-teman perjuangkan itu suara macam-macam itu puter ya, memori fantulitingnya direkam. Itulah yang diperjuangkan kami yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Silakan. Abang menyampaikan kalau DPR ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Sekarang yang hadir pada saat aksi kemarin itu adalah mahasiswa bersama rakyat. Dan pada saat itu kita ditembaki oleh gas air mata, kita ditembaki oleh water cannon pada hari itu, sedangkan awalnya kita tertib dan yang memancing pada hari itu adalah karena bentuk represif kepolisian pada saat itu kepada mahasiswa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika DPR itu ditunggangi oleh rakyat, maka pada hari itu seharusnya hadirlah DPR dengan itikat baik untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bicara tentang RKUHP dan juga bicara tentang pelemahan KPK. Kita ketahui bahwa semua rakyat, hampir semua ya pada hari ini gerakan mahasiswa, seluruh aliansi yang begitu banyaknya bersatu padu untuk bicara bagaimana KPK ini dikuatkan. Tapi sampai dengan saat ini ya DPR dan Presiden seirama, seiring, berjalan bersama, berdansa, melanjutkan hal itu yang mengakibatkan pada hari ini kita mengalami kekecewaan. Disitulah kita bergerak. Seharusnya kalau perspektifnya adalah rakyat, kedaulatan rakyat, negara hukum, Rechtsstaat demokratis, kedaulatan hukum yang berkedaulatan rakyat, maka pada hari itu diskusi kita adalah bicara tentang pro terhadap rakyat. Perspektifnya adalah rakyat. Bicara kebijakan dan bicara peraturan, itu bicara tentang keberpihakan. Kita pada hari ini mahasiswa melihat bahwa keberpihakan DPR, keberpihakan Presiden, bukan kepada rakyat, tapi keberpihakannya kepada hal yang mengakibatkan DPR dan Presiden itu seiring dan seirama. Padahal harus ada check and balances antara Presiden dan juga DPR. Kita dapat poinnya. Menurut kamu tetap DPR dan Presiden itu tidak memihak kepada rakyat. Nanti kita akan tanyakan kepada Jokowi Mania, Bang Immanuel, dan juga kepada pengamat politik Bayi Rangkuti. Tapi nanti usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.